Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bu Samsia Ismail. Saya bekerja sebagai pengawas dinas pendidikan Kota Lexmawe dan penulis salah satu buku terbaik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini memenangkan lomba sayembara menulis bacaan untuk anak tahun 2018 dan buku ini sudah tersebar seluruh Indonesia untuk tingkat SD, MI, juga di TBM, Taman Bahan Bacaan Masyarakat. Saya cerita sedikit kenapa saya membuat buku ini. Bagi saya yang hobi traveling, dunia seni dan menulis, membaca, ini ketika saya pernah traveling ke rumah replika Cut Mutia. Jadi saya ingin mengungkapkan menceritakan rumah beserta ornamen-ornamen yang ada di dalam rumah, mulai dari halaman hingga ke dalam rumah. Dan di dalam buku ini bukan cuma ornamen, tetapi ada juga nilai-nilai sejarah seorang Mutia. Dan buku ini ditujukan untuk pembacanya kelas 4, 5, 6 SDMI se-Indonesia. Nah, yang membuat pengalaman saya hari ini bisa berada di sini setelah saya menulis, saya terobsesi karena di dalam halaman buku ini ada makam yang saya ambil bukunya, gambarnya itu dari web, sebenarnya oleh Kemendikbud, bagaimana saya bisa menggantikan bisa merevisi. Cuman saat itu tak mungkin saya kemari seorang diri untuk mengambilkan gambar ini. Tetapi saya punya keinginan dan cita-cita jika suatu saat umur saya panjang, saya akan kemari. Tak terbayangkan jika 2018 bersamaan haul ke 109 tahun Cut Mutia, saya hari ini bisa bergabung napak tilas bersama kawan-kawan, adik-adik pramuka, Skot, Aceh Utara, Kota Lexmawe, dan bermacam-macam sumbernya termasuk mahasiswi saya. Jadi saya sungguh cita-cita saya terkabul hari ini. Alhamdulillah saya bisa berada di sini. Berapa jam perjalanan yang Ibu tempuh bisa berada di kuburan Cut Mutia, Bu? Masya Allah, kalau ditanya perjalanan itu memang kalau saya bilang ketika saya mengajak mahasiswi saya, kebetulan saya mengajar juga di kampus swasta di Kota Lexmawe. Jadi ada 3 mahasiswi saya yang saya bilang yang mengikuti kegiatan ini adalah yang punya fisik kuat, mental baja, dan mentalnya tuh bisa juga sedikit tapi nggak boleh banyak-banyak bilang kan, karena kita kemakan Tapi intinya itu harus kuat, tidak boleh takut, tidak boleh jijik dengan kotor-kotor, tidak boleh takut hewan atau segala macam dunia gelap. Pokoknya dalam hutan kita akan menjelajah rimba. Nah, perjalanan itu dimulai kemarin pelepasan oleh Kapolsek Perak Timur, diapakan juga oleh dari Koramil Matangkuli. Itu dimulai kita jam 2 siang pada Jumat. Kami tiba di sini bukan di makam ini loh. Tiba kami di jembatan gantung. Di sana kita sudah disiapkan tenda oleh penjaga sekaligus guide makam ini Tunku Mudawali. Jadi perjalanan itu kami Masya Allah 12 jam setengah. Kenapa kalau begitu lama? Karena kondisi medan yang sangat berat, karena baru selesai curah hujan. Jadi kami dibantu mobil apa? John Deere. John Deere. John Deere. Saya baru tahu juga John Deere itu loh. Ya, ternyata tahu nggak kalian John Deere? John Deere itu sebenarnya traktor yang bekerja di sawah, tapi disulap, dimodifikasi. Itulah yang membuat kami terengah-engah bisa membantu. Nyaris juga menyerah. Aku mau ditandu juga nggak mungkin, ya kan? Ya udah, akhirnya perjalanan sampai ada 2 kali harus dibongkar tas-tas kawan itu berapa ratus orang tuh. Jadi sampai masuk ke pelosok 2 kali dibongkar tas-tas itu, hingga kami dari 10 siang kemarin jam 2 Jumat kemarin, jam pukul 1.30 dini hari semalamnya baru sampai di lokasi tempat kami menginap. Masya Allah, jangan tanya. Betul-betul kaki saya kram lagi saat aku sudah tua, terasa kram. Tapi inilah sebenarnya sesuatu yang sangat menantang dan pengalaman yang sungguh luar biasa. Saya terpikirkan, untuk saya seorang Samsia di usia saya 50 tahun 12 April lalu katanya aku bukan 50 tahun. Udah. Jadi bayangkan saya bisa berada di sini, sungguh inilah karunia Allah, cita-cita keinginan saya semua atas kehendak Allah
dimudahkan. Tentunya doa dari Cuk Mutia, karena ketika saya ingin menulis ini sebelumnya saya minta izin, saya bicara di dalam rumah, di seisi rumah, saya tahu yakin roh-rohnya mendengar. Saya minta izin membuat ini dan ini menjadi nilai ibadah yang akan dibacakan oleh anak-anak se-Indonesia. Kalaupun saya mati besok, saya meninggalkan bukti sejarah dan saya mencintai pahlawan saya dengan cara seperti ini. Saya membaca dan menulis. Itu bagi saya. Dan hari ini insya Allah mudah-mudahan ke depan cita-cita saya bisa menulis petualangan ke makam singa betina di belantara Aceh Utara. Itu rencana saya. Ya beginilah, sungguh sangat berat. Kita dari tempat base camp tadi jalan kaki menyusuri Sungai Krungkerto kurang lebih 1 jam 40 menit pas sampai ke sini. Masya Allah, saya menetes air mata saya ketika tiba di sini. Jadi nggak sabar saya memperlihatkan, menceritakan anak-anak tuh, kawan-kawan, adik-adik mengkerbutin saya mendengar cerita ini, dan satu kebahagiaan saya bisa memperkenalkan. Karena di sini juga ada makam yang tidak diketahui, tapi saya tahu setelah saya baca bahwa itu adalah makam Tunku Ci Payabakong, salah seorang pengikut setia Cuk Mutia. Ketika Cuk Mutia ditembak oleh 3 prajurit Belanda, beliau ikut kena, dan makamnya seperti yang saya baca berjarak sekitar 10 meter oleh prajurit Cuk Mutia itu tidak dipindahkan, tidak dirapatkan. Jadi di mana beliau ditemukan setelah pasca ditembak, ya disitulah mereka dimakamkan. Dan kabarnya yang saya dengar dan saya baca itu ketika beberapa lama setelah Cuk Mutia tewas, para prajurit kembali dan ditemukan Cuk Mutia itu badannya setengah udah ditutup oleh bahasa Aceh itu gemuto tanoh, sudah ditutupi jenazahnya oleh itu, dan nampak bagian kaki dan tangannya putus, dipotong oleh Belanda untuk menguasai hartanya. Ada emas di gelang emas, kemudian di leher bisa dibuka, tapi tangannya dipotong. Dan kalau kawan-kawan adik-adik yang berkunjung ke rumah Sri Kandi Cuk Mutia di Pantai Perak Timur, itu ada miniaturnya yang dibuat dari apa namanya, dari perunggu oleh cicitnya. Ini mulai dipamerkan awal 2017 lalu ketika 107 tahun mengenang Cuk Mutia. Mudah-mudahan masih ada. Saya foto ini langsung dari sana. Dan perjalanan kita hari ini kita perjalanan pertama aja hari ini untuk membersih-bersihkan. Besok hari ini tanggal berapa ya? 9 ya? Besok tanggal 10 kita akan mengadakan hari pahlawan di sini bersamaan. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana besok hadir semua dengan prajurit-prajurit dari Dandim, Kodim ya. Mereka sedang dari Dandim, Polsek Aceh Utara, dan kita semua yang terlibat di sini kurang lebih 200 orang. Insya Allah mudah-mudahan niat kita menjadi satu kebahagiaan tersendiri dan bernilai ibadah. Harapan saya ke depan pemerintah. Pemerintah sangat. Kami hanya rakyat jelata yang tidak punya kuasa, tidak punya tahta yang bisa mengatur jalannya akses, mulusnya akses ke makam Cuk Mutia. Jadi harapan saya pada pemerintah, tolong dong diperhatikan. Saya baca sejarah 60 tahun pasca beliau tewas baru ditemukan, baru dicari di mana keberadaan kuburannya setelah di tahun 72. 4 hari dicari, dan setelah itu kok baru dipugar setelah 2012, November 2012, atas perhatian Dinas Sosial pemerintah Aceh, berdasarkan yang saya baca di prasasti itu tadi. Jadi saya pikir bagaimana sih cara pemerintah mencintai, menghargai jiwa pahlawan yang membela negara, yang membela agama, yang mati syahid. Jadi saya lihat aksesnya Masya Allah. Jadi saya nggak tahu bilang lah. Saya cuman sebagai si jelata, kami cuman punya banyak perhatian, banyak harapan dari pemerintah. Tolong diperhatikan bagaimana akses bisa kemari. Jangan pernah ada pikiran untuk memindahkan makam. Sudah ganti sejarah. Saya seorang guru, bagaimana menceritakan anak-anak saya itu sudah berlalu, ganti sejarah. Itu bukan perkara mudah, buku-buku harus ganti semua. Jadi bukan begitu menurut saya, bodoh ini. Jadi bikinlah akses jalan. Saya lihat di daerah-daerah lain seperti Sumatera Barat, karena udah beberapa kali saya kunjungi, kebetulan anak saya kuliah di sana, di Jawa. Kenapa di sana akses jalan yang kayak Astana Giri Bangun itu di Sempat Soeharto,
cukup jauh di puncak gunung. Masya Allah, jalannya lebih bagus jalan Astana Giri Bangun daripada jalan negara. Oke lah, katakan dia mantan presiden dengan keluarga-keluarga keratonan ya, tapi mereka kan rakyatnya juga ikut memperhatikan itu. Nah, kenapa kita Cut Mutia tidak bisa? Kenapa bikin akses jalan tol di Selawah itu bisa? Kenapa kemari tidak? Padahal di sini jalan setapaknya sudah ada, tetapi tidak bisa dilalui kendaraan. Seperti yang kami lalui kemarin, kami jalan kaki, Masya Allah. Berapa kita jalan kaki? 12 jam. 12 jam setengah, Masya Allah. Tapi karena semangat juang kami, inilah kami membuktikan, beginilah cara kami mencintai dan menghargai pahlawan kami, tidak cuma teoritis. Oke? Cara saya mencintai dan menghargai pahlawan saya membaca dan menulis. Jadi ketika saya meninggal, anak-anak pembaca-pembaca, inilah yang tersisa dari saya. Inilah seorang Samsiah Ismail. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, saya upload nanti di YouTube saya Martunis86. Semoga yang melihat bisa merespon dan dari pemerintah atau beberapa instansi yang lain. Terima kasih Bu. Oke, sebelumnya saya promosikan buku saya bagi guru-guru khususnya untuk sekolah dasar. Saya kira apalagi ini mensukseskan dunia literasi, tidak ada salahnya boleh pesan buku ini ke saya. Saya nggak jual, cuman bayar biaya cetak aja. Sebab saya nggak jual lagi, buku ini udah dibeli pemerintah kurang lebih 10 juta royalti. Belum lagi perjalanan saya 2 kali dipanggil, diundang temu penulis senasional, segala akomodasi sanggup. Jadi kenapa? Ini salah satu tulisan yang istilahnya budaya lokal. Jadi nggak ada salahnya kalau saya promo, benar saya promosi, boleh hubungi saya ke 08535882 1500 atau ya lihat di bawahnya, atau boleh juga ke email saya busam1999@gmail.com di bawah ini ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, merdeka.